Hai semua, kali ini aku pengen share resep nastar ekonomis full margarin yang rasanya tuh tetap lembut, lumer di mulut. Dan untuk olesannya ini glowing, no pecah-pecah. Yuk langsung aja kita ke resepnya. Pertama di sini aku mau bikin selainya dulu karena selai nanasnya aku lebih suka kalau pakai yang homemade. Untuk menghemat tenaga, di sini nanasnya mau langsung aku chopper aja. Ini aku kemarin beli nanas di pasar segitu harganya 40.000, tapi ini worth it menurut aku karena rasanya manis. Nah, sebenarnya bikin selai nanas itu lebih bagus kalau nanasnya itu diparut supaya dia masih ada tekstur-tekstur kasarnya gitu. Tapi karena aku udah capek banget, akhirnya memutuskan untuk dichopper aja meskipun hasil akhirnya bakalan lebih lembut daripada diparut. Di sini aku masaknya pakai panci yang ditutup seperti itu sambil sesekali dicek untuk diaduk untuk menghindari cipratan uap panasnya. Nanasnya ini dimasak sampai airnya itu benar-benar menyusut. Setelah menyusut baru boleh ditambahkan gula pasir. Untuk banyaknya gula pasir ini bisa disesuaikan dengan rasa nanasnya. Kalau nanasnya sedikit masam, boleh tambahkan gula pasirnya agak banyak. Sedangkan kalau nanasnya emang udah manis, tambahin gulanya ini nggak usah terlalu banyak karena nanti selainya jadi bakalan terlalu manis dan bikin enak. Setelah itu tunggu selainya dingin, kemudian boleh dibentuk-bentuk seperti itu. Lanjut ke adonan nastarnya, di sini seperti aku bilang di awal tadi, ini tuh nastar ekonomis, jadi aku pakai full margarin. Campurkan margarin dengan gula halus, kemudian di mixer rata. Di sini aku mixernya sampai dia sedikit mengembang dan ringan. Untuk margarinnya di sini aku pakai merek Palmia Royal ya. Karena menurut aku itu selain wangi margarin, dia juga wangi butter. Jadi dia perpaduan yang pas. Kadang aku suka campurkan Palmia Royal dengan Blue Band Cake and Cookie. Nanti hasil akhirnya itu bakalan jadi wangi banget. Nah, ini udah setengah mengembang. Di sini aku mau tambahkan 1 butir kuning telur. Setelah ini tinggal dikocok rata lagi. Nah, ini kali ini kocoknya nggak usah terlalu lama. Itu aku saat mengocok adonan ada insiden, nggak tahu tiba-tiba kenapa mixer aku tuh bunyi kretek-kretek gitu. Sepertinya dia berbenturan dengan yang satunya. Akhirnya aku inisiatif untuk copot satu aja dan akhirnya aku mixer pakai satu spatula seperti itu. Setelah selesai, jangan lupa pinggirannya itu disisir-sisir seperti itu untuk kemudian kita masukkan bahan keringnya. Untuk bahan keringnya, di sini sudah aku ayak. Pertama, masukkan dulu tepung terigu protein rendah. Tambahkan juga tepung maizena. Masukkan susu bubuk 50 gram. Di sini aku tambahkan juga 2 cubit garam. Dan terakhir di sini aku pakaikan vanilla essence supaya nanti hasil kuenya jadi lebih wangi. Kemudian ini diaduk rata. Pertama ini aku aduknya pakai spatula, nanti aku bakalan aduk juga pakai tangan. Nah, ini aku lanjut mau uleni pakai tangan. Ini tangannya pastikan udah bersih, udah cuci tangan ya teman-teman. Kemudian diuleni sampai adonannya ini benar-benar tercampur rata dan kalis bisa dibentuk gitu. Setelah adonannya kalis, lanjut di sini aku mau cetak-cetak adonannya. Di sini aku pakai sendok takar seperti itu. Untuk sendok takarnya aku pakai ukuran 7,5 gram. Kalau teman-teman mau timbang adonan satu persatu juga tidak apa-apa. Untuk berat adonannya lebih bagus kalau pakai 7 gram dan isiannya 3-4 gram aja. Selanjutnya di sini ambil 1 buah adonan, kemudian ini aku mau bulat-bulatkan, kemudian dipipihkan dan diberikan isian.
Setelah isiannya masuk, ini tinggal ditutup rapat, pastikan tidak ada yang bocor sambil sedikit ditekan-tekan. Setelah itu adonannya tinggal dibulatkan sampai benar-benar mulus dan rata. Tata kue nastarnya ini di atas loyang. Untuk loyangnya tidak perlu dioles apapun. Selanjutnya oven menggunakan suhu 150 derajat menggunakan api atas bawah selama kurang lebih 20 menit sampai kuahnya ini setengah matang. Suhu ovennya bisa disesuaikan dengan suhu oven masing-masing ya. Sambil menunggu kue nastarnya matang, di sini aku mau lanjut siapkan untuk olesannya. Olesannya di sini aku pakai full kuning telur tanpa campuran minyak. Hanya di situ tadi aku tambahkan sedikit pewarna orange. Kalau teman-teman nggak punya pewarna orange, boleh tambahkan pewarna kuning yang dicampurkan dengan warna merah sedikit. Nah, setelah nastarnya matang, ini jangan lupa didinginkan dulu, jangan langsung dioles ya. Setelah nastarnya dingin, baru boleh diolesi dengan kuning telur yang sudah kita buat tadi. Untuk pengolesannya aku lakukan 2 kali supaya nastarnya itu benar-benar glowing dan cantik. Setelah selesai di sini lanjut aku mau ngolesi lapisan kuning telur yang kedua. Bagian ini tuh kayaknya bagian yang harus sabar banget ya karena diolesinya tuh satu persatu. Itulah kenapa harganya nastar tuh biasanya mehong karena memang prosesnya tuh lama banget guys. Bayangin ya udah mulai dari kita bikin selainya, kita cetak satu-satu, mengisi, kemudian kita oven, setelah itu dioles lagi, kemudian di oven lagi. Tapi kalau emang dasarnya orangnya suka dengan dunia baking, rasa capek itu malah jadi kenikmatan tersendiri. Apalagi kalau hasil kuenya itu sesuai dengan ekspektasi dan pelanggan itu seneng banget dengan kue kita. Rasa capek yang tinggi menggunung itu sirna seketika, apalagi kalau kita sudah dapat uangnya. Hehehe. Nah, ini udah selesai aku oles, mau lanjut aku panggang lagi. Panggangan yang kedua ini suhunya aku turunkan jadi 130 derajat aja. Di sini aku panggang selama kurang lebih 10 sampai dengan 15 menit. Patokannya pokoknya sampai warnanya itu jadi cakep. Kalau warna kuenya udah cantik, tinggal diangkat dan kita masukkan loyang selanjutnya untuk di oven juga. Nah, ini hasil panggangan yang kedua karena panggangan yang pertama tadi udah masuk duluan ke dalam toples. Untuk bagian permukaannya ini benar-benar mulus dan juga glowing. Ini nggak ada retak-retak sama sekali ya. Menurut pengalaman aku, olesan kuning telur yang dicampurkan dengan minyak yang terlalu banyak itu bakalan bikin permukaannya pecah-pecah meskipun udah pakai suhu yang rendah. Itulah kenapa aku sekarang olesannya pakai full kuning telur yang dicampurkan dengan sedikit pewarna makanan. Dan ini nastarnya udah jadi, siap dinikmati. Gimana? Gampang banget kan bikinnya? Jangan lupa cobain ya. Happy cooking!